Suara saya sudah terdengar ya Bapak Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai RPS, gitu ya. RPS ini ada 14 kali tatap muka, ya, yang tanggal 28 Oktober ini kita sudah jalani, gitu ya, di 28 Oktober. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai faktor lingkungan dan juga di sini paradigma KL serta toksikologi, ya. Nah, untuk yang minggu depan, saya berharap karena ini tidak ada UTS dijadwalkan, gitu ya. Jadi saya menginginkan untuk 10 materi mata kuliah kita itu tolong dibagi kelompok begitu ya, PJ. Jadi satu materi ini akan terbagi 2 sampai 3 orang begitu. Apa yang saya nilai gitu ya dari kelompok tersebut adalah nilai individu sebagai nilai UTS dan nilai tugas dari makalah serta PPT-nya. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jelas mekanisme perkuliahannya? Bapak Ibu, suara saya terdengar? Ya, Bu, terdengar, Bu. Ya. Izin bertanya, Bu. Maksudnya tadi dibuatkan makalah dan PPT untuk kelompok, untuk materinya sendiri atau Oh seperti ya. apa, Ibu ya? Ya, jadi totalnya adalah ini kan tanggal 5 Desember sudah selesai. Nah, mulai dari materi pertemuan kelima yaitu mengenai, nah ini akan dibahas klasifikasi dari karakteristik racun dan zat kimia yang dibahas oleh, oh saya buka yang ini saja, saya stop share dulu biar lebih jelas sebentar. Biar kita langsung ganti di sini ya. Terima kasih, Pak. Nah, ini yang sudah ini kan. Nanti saya kirim ulang ya eh, ke PJ ya. Terima kasih. Oke. Nah, terlihat sorry. Oke, saya salah. Terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Ah ya. Jadi sebelum masuk ke materi, ini saya tuliskan di sini, begitu ya. Ini untuk kelompok satu, ya, mengenai klasifikasi dari xenobiotik. Xenobiotik itu adalah dari benda asing atau bahan asing yang ada di dalam tubuh manusia, begitu ya. Karena ini kelas khusus, saya berharap sudah terpapar mengenai dasar kesehatan lingkungan kan ya, Bapak Ibu? Sudah pernah terpapar? Halo? Halo?
Bapak Ibu? Ada yang belum sepertinya, Bu. Ada yang belum. Oke. Jadi kita lebih banyak diskusi ya yang seperti saya jelaskan. Nah, kemudian ini oke, ini kelompok 2 ya. Nah, ini mengenai evaporasi, sedimentasi, disosiasi, transformasi, dan biokonsentrasi ini dibahas oleh kelompok 3 ya. Kemudian di tanggal 19 Desember gitu ya dengan kelompok 4 ya ini dibahas mengenai polusi udara, kemudian penipisan lapisan ozon dan juga termasuk di sini pemanasan global serta dampaknya terhadap manusia ya. Jadi apa sih dampaknya? Baik dampak berupa dampak langsung ataupun tidak langsung dari perubahan iklim tersebut begitu ya. Nah, kemudian di tanggal 26 Desember ini kita bahas mengenai bagaimana upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim tersebut begitu ya, baik preventif maupun juga promotifnya gitu ya. Kenapa kita harus beradaptasi? Karena kembali lagi perubahan iklim itu tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa mengurangi saja dari dampak dan gejala perubahan iklim tersebut. Jadi kelompok 5 tolong dibahas mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ya. Oke, kemudian di tanggal 26 November ini kelompok 6 yang akan membahas mengenai dari SDGs gitu ya terhadap mana saja yang terkait dengan lingkungan gitu ya karena ini kita membahas dasar kesehatan lingkungan. Kemudian bagaimana kaitannya dengan green chemistry ya. Kemudian di kelompok 7 ini akan presentasi di 2 Januari mengenai bagaimana aktivitas manusia, kemudian lifestyle-nya gitu ya, yang akan berhubungan dengan gen chemistry ini gitu ya. Kemudian apa dampaknya gitu ya, apalagi kita tahu sekarang gitu ya banyak penyakit gitu ya yang keterkaitannya dengan hal-hal yang dilakukan secara tidak manusiawi gitu ya. Artinya dia makan junk food gitu ya, terlalu banyak yang mengkonsumsi garam natrium gitu ini akan dibahas di sini ya. Kemudian juga di tanggal 2 Januari ini oleh kelompok 8 gitu ya. Nanti saya kirim kembali kepada PJ mengenai bagaimana sih gaya hidup yang baik gitu ya, yang sustainable gitu ya. Ini akan berpengaruh terhadap generasi yang akan datang. Gitu ya. Ini akan dibahas oleh kelompok 8. Kemudian di tanggal 9 Januari ini dibahas oleh kelompok 9 ya mengenai radiasi, kemudian efeknya terhadap manusia berupa kesehatan dan bagaimana cara pengendaliannya. Sedangkan di tanggal 4 9 Januari ya untuk pertemuannya ini adalah kelompok 10 gitu ya. Karena Bapak Ibu ada 26 orang, jadi tolong dibagi menjadi 10 kelompok. Ini akan ada yang mendapat 2 orang dalam satu kelompok dan ada yang 3. Baik 2 ataupun 3, jadi semua harus berkontribusi. Dalam arti kata kontribusi apa? Harus presentasi. Jadi nanti harap kalau misalnya ketika bagi Bapak Ibu yang tidak presentasi pada hari H, tuker ya ditukar dengan temannya yang bisa hadir pada saat itu gitu ya. Karena ini tidak keterkaitan antara yang satu dengan yang bawah gitu, yang atas gitu ya. Jadi ini bisa ditukar-tukar gitu ya. Kenapa? Nilai presentasi itu saya lihat sebagai nilai UTS, kemudian nilai, jadi tolong Bapak Ibu dibuat PowerPoint-nya, kemudian dibuat makalahnya gitu ya, itu sebagai nilai tugas gitu ya. Jadi harap membuat 10 kelompok ya nanti akan saya buat panduannya setelah ini saya kirimkan ke PJ. Dari sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya belum, Bu. Oke, belum ya. Berarti saya bisa lanjut. Nah,
ujian akhir semester nanti akan kita bicarakan di akhir perkuliahan gitu ya. Ini rencananya tanggal 16 Januari ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada kita bisa masuk ke materi. Cukup? Oke. Nah, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, adakah yang bingung mengenai pertemuan pertama kita mengenai tentang pertemuan pertama? Mohon izin kemarin belajar mandiri ya, saya belum bisa menjelaskan. Adakah yang mau bertanya? Oke, saya bahas dulu ya sedikit ya mengenai karena masih ada. Kita sampai jam berapa? Insya Allah masih cukup kan ya? Ke- Pak Gabriel ada di sini PJ-nya? Sebentar, sebentar. PJ-nya Rachel, Bu. Oh, Rahel. Iya, iya, iya. Saya lupa kok jadi Gabriel. Oke. Hmm, mana Mbak Rahel? Saya panggilnya. Ada di sini? Boleh lihat. Di sini kok saya tidak ada. Ada Rahel? Rahelnya sambil kerja katanya lagi ada pasien, Bu. Oh, oke. Berarti enggak masuk ya hari ini ya, begitu Mbak. Mbak Masuk Dia. di Zoom, Bu. Oh, masuk. Tapi sambil melayani pasien katanya. Oh, oke. Iya, di saya soalnya tidak terlihat. Oke, Iya, Ibu baik. izin, maaf, Bu. Oh iya, Mbak Sambil Rahel. kerja, Bu. Ah, oke, tapi mendengarkan ya. Oke. Iya, Bu. Baik, saya bahas dulu untuk pertemuan pertama, begitu ya. Saya bahas sedikit. Oke. Ya, ini yang paling konsep dasar yang harus Bapak Ibu ketahui di dalam lingkungan gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Kok kita khawatir sekali dengan lingkungan gitu ya? Contohnya nih ya, apa yang terjadi dengan sekarang kan kita sedang berduka gitu ya, Indonesia berduka gitu, ya, nasional sedang berduka karena Aceh, kemudian daerah Sumatera ini dengan tiga provinsi ini terkena dampaknya begitu ya. Karena apa? Adanya pertama penggundulan hutan. Itu yang pertama. Kan berarti terkait dengan lingkungan. Kemudian pertambangan yang banyak ilegal gitu ya. Kemudian banyak yang lahan pegunungan gitu ya. Itu dijadikan menjadi lahan sawit. Kenapa? Artinya itu menjadi sebuah masalah bagi lingkungan. Jadi semenjak manusia ada di muka bumi ini selalu saja ada keterkaitannya dengan lingkungan. Jadi nggak pernah ada tuh gitu ya. Kalau kita bilang "Oh, penyakit nggak ada hubungannya kok dengan lingkungan, salah gitu ya. Karena apa? Stunting yang ada saat ini saja gitu ya, itu sebenarnya terkait dengan lingkungan. Kenapa saya bilang ada hubungan dengan lingkungan gitu ya? Secara komprehensif dia terhubung dengan lingkungan. Ketika misalnya gini ya, seorang anak yang tidak mencuci tangan, kemudian dia langsung makan. Maka apa? Dia akan menjadi ya sakit. Sakitnya berupa apa? Diare gitu ya. Kemudian terjadi infeksi di ususnya gitu ya. Kalau misalnya tidak diobati, maka ini yang akan menjadi dia lama-kelamaan gitu ya kurus dan tidak artinya asupan nutrisinya akan terganggu. Sama juga seperti kecacingan yang misalnya anak-anak dia tidak mengkonsumsi dengan baik gitu ya. Kemudian nanti akan terjadi apa? Stunting gitu ya. Jadi eh, yang dilakukan oleh pemerintah ini harusnya secara komprehensif gitu ya. Dia memperhitungkan lingkungan. Ya, kalau zaman dulu gitu ya, mereka masih melihat bahwa oh nggak ada iptek gitu ya. Orang menganggap bahwa penyakit terkait dengan lingkungan ini karena misalnya adanya sihir atau adanya misalnya kutukan gitu ya. Jadi menganggap sebuah kalau misalnya ada kayak pes gitu ya hitam-hitam, oh itu karena dia
tidak bersikap baik terhadap orang-orang. Oh, misalnya dia berbuat yang tidak betul gitu ya, atau tidak benar gitu ya. Jadi karena keterbatasan iptek ini dia sambungkan dengan hal-hal goib gitu ya. Padahal ya kalau kita telusuri bahwa sebenarnya semua penyakit itu terkait dengan iptek. Contoh lagi, pada saat di Mataram gitu ya, dulu mengatakan bahwa eh, suatu orang masuk angin gitu ya, itu kita kaitkan bahwa oh dia ternyata keterkaitannya dengan berbuat hal-hal yang aneh gitu ya, keluar malam gitu ya. Nah, kalau secara ilmiah keluar malam itu ketika kalau misalnya kita mendapat misalnya tidak ada alat pelindung diri berupa jaket gitu ya, ataupun kita memakai baju yang tebal, maka itu kan akan mengganggu metabolisme tubuh manusia ya. Kalau secara iptek, tapi kan kalau di zaman dulu kembali lagi kita kaitannya dengan mistik. Dia kalau sering keluar malam jadinya tuh kena kutukan tuh gitu ya, kena sihir gitu ya, kena mistik gitu ya. Itu yang terjadi. Padahal kalau kita kaitkan bahwa dia tidak menggunakan pelindung diri gitu ya, misalnya baju tebal, maka dia akan berakibat terhadap metabolisme tubuhnya tidak bisa menerima dan masuk angin gitu ya. Itu saya kaitkan dengan konsep dari kesehatan lingkungan. Gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan hubungi saya gitu ya. Karena saya bertugas untuk memberikan wawasan, kita sharing gitu ya kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, ini sejarahnya tadi saya jelaskan, Bapak silakan saja gitu ya nanti baca ini karena lebih ke arah dari lingkungan. Nah, saya jelaskan yang kedua, materi kedua sebentar. Oke. Ini materi kedua mengenai paradigma kesehatan lingkungan ya. Nah, oke. Sorry. Oke. Sudah terlihat jelas di Bapak Ibu? Terlihat, Jelas? Bu. Betul, Ibu. Oke. Nah, saya ingin membedakan di sini antara lingkungan dan ekologi, gitu ya. Karena perbedaannya ini sebenarnya hanya sedikit gitu ya. Tapi sering orang mengkaitkan, oh ekologi berarti ini lingkungan gitu ya. Ya. Jadi artinya kalau lingkungan itu sendiri adalah semua hal gitu ya, baik yang tidak hidup ataupun yang hidup gitu ya, dia akan berpengaruh terhadap manusia. Jadi ketika kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan saja gitu ya, maka itu akan berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, kalau ekologi adalah ilmu yang mempelajari lingkungan itu sendiri, mempelajari bagaimana hubungan gitu ya, lingkungan kok bisa mempengaruhi penyakit terhadap manusia gitu ya. Jadi jelas ya perbedaannya ketika kalau misalnya lingkungan itu baru membahas apapun yang ada di sekitarnya ini akan berpengaruh terhadap manusia, itu lingkungan. Tetapi kalau misalnya sudah saintis, dia akan mempelajari tentang lingkungan yang berpengaruh terhadap manusia, maka itu disebut ekologi. Ya, jadi ekologi ini merupakan cabang dari ilmu-ilmu gitu ya yang mempelajari terkait dengan lingkungan gitu ya. Kalau misalnya SMA kan belajar ekologi, kemudian nanti belajar oftalmologi itu kan tentang mata gitu. Itu yang ada logi-logi berarti adalah ilmu gitu ya. Jadi kenapa kita harus belajar ekologi? Karena kita harus mempelajari lingkungan apa yang berpengaruh terhadap manusia ya. Contoh, mana nih lingkungan yang baik untuk kita gitu ya, termasuk nanti lingkungan sosial, lingkungan biologi, lingkungan kimia gitu. Itu yang berpengaruh terhadap manusia. Contoh lagi lingkungan sosial bagaimana gitu ya. Contoh misalnya adalah
ketika di sini Mbak Reni dengan Ibnu deketan gitu ya kerjanya atau satu pekerjaan ya. Nah, di satu pekerjaan tersebut di satu perusahaan gitu ya, ketika hubungannya gitu ya tidak baik, misalnya terjadi persaingan yang tidak baik gitu ya, akan menimbulkan hal-hal yang berpenyakit terhadap kita. Apalagi kan seorang Islam gitu ya mengajarkan sucikan hati kalian, sucikan hati kalian. Artinya jadi gini, persaingan boleh gitu ya, karena ini terkait dengan lingkungan sosial gitu ya. Maka yang positif, tetapi ketika kalau negatif dia akan berbuat hal yang tidak benar gitu ya. Ketika persaingan itu akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Itu salah satu contoh dari lingkungan sosial gitu ya. Jadi nah, contohnya lagi juga kalau misalnya lingkungan biologi, ini nanti kita lihat dari sini gitu ya. Nah, saya contohkan di sini adalah keseimbangan dari ekosistem. Kenapa gitu ya? Kalau misalnya ekosistem yang baik, nah host ini adalah manusia. Manusia ini harus di dalam lingkungan berbuat yang seimbang, kita harus hidup sehat, sehingga ini kan agent. Agent ini kan berupa bisa mikroorganisme ataupun yang tidak berupa non mikroorganisme, misalnya bahan kimia, ya, atau gas-gas berupa gas CO gitu ya, kemudian sulfur dioksida gitu. Ini ada, tetapi kalau misalnya kita hidup sehat, kita menggunakan alat pelindung diri berupa masker gitu ya ketika di luar, maka kita hidup seimbang gitu ya. Artinya dinamis ini kita seimbang. Tetapi ketika kalau misalnya kita lihat di sini nih, ya, kualitas lingkungannya jelek gitu ya. Tidak baik gitu ya, selalu bergadang gitu, maka ini akan menimbulkan sakit. Kenapa? Karena si lingkungan ini tidak berjalan secara dinamis gitu ya, tidak berjalan secara konsisten gitu ya, berpengaruh terhadap manusianya gitu ya. Jadi dia sangat menguntungkan terhadap agentnya ya, seperti itu. Ketika kalau misalnya gini, nah kalau kualitas lingkungannya lebih baik, ya, hostnya ini dia kuat gitu ya, dia minum suplemen, dia berolahraga, maka kalaupun ada agent gitu ya, ini akan jadi tetap baik gitu ya, dia tetap sehat. Gini ini perbedaannya ya. Jadi ketika kalau misalnya kita tidak berbuat baik terhadap lingkungan, maka ini akan menimbulkan sakit. Tetapi kalau kualitas lingkungannya lebih baik, dia jaga, dia sehat, dan ini akan bagus ya, seperti itu. Jelas dari sini? Jelas? Aduh, Bapak Ibu. Jelas, Ibu. Oke, ya. Nah, saya kembalikan dulu ya. Oke. Nah, kalau kita ingin melihat dari, kan tadi ekologi ini dia belajar mengenai ilmu yang mempelajari lingkungan. Maka kita tahu dulu bagian dari lingkungan itu apa sih lingkungan. Nah, lingkungan ini apa saja sih gitu ya. Lingkungan ini dari skup yang terkecil dulu. Ya, yang terkecil dulu apa? Berarti jenis. Ya, atau dikatakan kalau binatang spesies. Gitu ya. Kalau jenis apa nih? Baik laki-laki dan perempuan. Ya, satu keluarga. Nah, ini disebut orang gitu ya. Jadi kita harus memahami dulu kalau Anda ingin berbuat misalnya, oh saya mengedukasi nih, mulailah dari keluarga terlebih dahulu. Karena apa? Kalau populasi ini sudah banyak
populasi ini berarti di suatu daerah gitu ya. Misalnya populasi ini di Cirende atau mana gitu ya. Nah, ini maka kita agak sulit nih di populasi gitu karena kita harus memahami karakteristik dari jenis tersebut. Ya, kita harus memahami misalnya gini, karakteristik orang-orang yang ada di Cirende bagaimana? Apakah lebih banyak misalnya kelompok rentan? Siapa kelompok rentan? Ibu hamil, anak kecil, ya, lansia. Nah, itu di populasi kita harus membahas itu gitu ya, karena mau tidak mau populasi rentan ini akan mudah terserang penyakit dari lingkungan, ya. Misal diare ini banyak terjadi di mana? Ya pasti banyak terjadi di anak-anak gitu ya. Kenapa? Daya tahan tubuhnya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang produktif gitu ya. Contoh lagi misalnya ini DBD banyak yang terkena di mana? Ya berarti banyak populasi yang misalnya dia kayak lansia. Kalau misalnya dia jarang berjemur gitu ya, pagi hari bawaannya tidur gitu ya, maka banyak terkena DBD yang populasinya yang rentan di lansia gitu ya. Contoh juga di anak-anak juga bisa gitu. Jadi kita harus memahami populasi ini ada termasuk di dalamnya kelompok rentan. Ya, sedangkan misalnya komunitas ini kita harus tegas nih, komunitasnya komunitas yang mana nih? Contoh, komunitasnya dia komunitas yang baik, misal pencinta lingkungan, ya, atau misal dia suka seni, itu kan komunitas, ya. Kita bisa masuk juga tuh ke dalam situ untuk mengedukasi gitu. Jadi ingat, perlu Bapak ketahui bahwa endingnya gitu ya, atau kelulusan dari Bapak Ibu harus lulus secara miracle. Ya, miracle itu harus Bapak memahami. Apa itu miracle gitu ya? Dari yang manajer, ya. Bapak harus bisa tuh, Bapak Ibu sekalian harus bisa memanage baik di dalam keluarga, baik di dalam lingkungannya, ataupun juga di komunitas Bapak Ibu. Siapa komunitas gitu ya? Bisa misalnya di dalam suatu perusahaan ataupun Bapak Ibu bekerja. Ya, seperti itu. Jadi perlu diingat ya, ini harusnya di dasar ilmu kesehatan sudah dipelajari tentang miracle ini. Gitu ya. Nah, kemudian ini akan membahas sebuah ekosistem ini dari yang komunitas, kemudian nanti akan tergabung di situ baik yang abiotik, baik juga nanti yang biotik gitu menjadi sebuah ekosistem. Misalnya ekosistem darat, apa saja di ekosistem darat? Pasti ada manusia, pasti ada binatang, ada apalagi abiotik, pasti ada harus tanahnya, ya. Kemudian apalagi? Pasti ada juga pegunungan, ya, karena itu sebuah ekosistem darat, ya. Jadi ekosistem itu merupakan sebuah kesatuan dari lingkungan, gitu ya, yang akan dipelajari di dalam ekologi, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nanti silakan slide dibaca gitu ya, karena saya ingin memahami kepada Anda konsep dari lingkungan itu sendiri ya. Oke, paham kira-kira? Ada pertanyaan? Cukup? Belum, Oke. Bu. Belum? Belum ada pertanyaan maksudnya, Bu. Oh, oke, belum ada. Oke, nah ini sejarah silakan nanti eh, yang perlu kalian adalah pahami adalah konsepnya gitu ya. Nah, ini pengaruh lingkungan terhadap manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan ini akan berpengaruh terhadap manusia, yang terutama terhadap kesehatan manusia. Sudah jelas. Tadi saya bilang contohnya bahwa misalnya industri mengeluarkan berupa gas CO gitu ya, berupa misalnya sulfur dioksida, maka dia akan berpengaruh terhadap apa? Terjadilah ISPA di daerah industri tersebut gitu ya. Kemudian kalau misalnya si perusahaan tersebut mengeluarkan limbah di sungai akan berpengaruh terhadap air tanah gitu ya.
Nah, itu yang akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Sedangkan terhadap estetika ataupun kenikmatan gitu ya, berupa misalnya membuang sampah sembarangan gitu ya, maka itu akan terlihat oleh kita tumpukan sampah. Enak nggak dilihatnya? Kan nggak enak ya. Kemudian kita pasti tercium bau. Nggak enak dong kalau misalnya kita lagi duduk nongki-nongki ya. Kalau kalian kan suka nongki-nongki gitu ya, duduk gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan teman di sebuah kafe, tapi kafenya dekat dengan pembuangan sampah. Enak nggak? Kan nggak enak kan? Maka kenikmatan Anda pasti akan terganggu. Mencium bau sampah gitu ya. Kemudian makan pun jadi tidak berselera. Ya. Kemudian juga ini akan mengganggu keseimbangan ekologi dan sumber daya alam. Bila dibiarkan, salah satu contoh TPA gitu ya, ini akan berpengaruh terhadap apa? Sumber air tanahnya gitu ya. Dari air lindi itu adalah air yang keluar dari sisa-sisa sampah dan meresap nanti ke dalam tanah gitu ya. Maka dia akan mengganggu apa? Sumber daya alam berupa dari si air tanahnya. Kalau kita gunakan kok agak bau ya airnya, nanti seperti itu gitu ya. Kemudian bisa juga berpengaruh terhadap tanaman gitu ya. Hasil panennya jadi tidak baik gitu ya. Eh, Misalnya, kalau misalkan suka Bapak Ibu melihat gitu ya, ditanami pinggiran dari sungai gitu ya. Nah, disiramnya pohon-pohon sayuran tersebut dengan air sungai yang hitam misalnya gitu ya, ataupun coklat. Maka dia akan terbawa terhadap tanaman tersebut. Kita misalnya lah suka Bapak Ibu misalnya kita ada yang suka sayuran gitu ya, sayuran mentah ketika kita makan karedok. Nah, karedok itu misalnya gini, ada yang tidak dicuci dengan bersih. Nah, apa yang terjadi? Maka zat-zat ataupun gas-gas tersebut gitu ya, bisa menempel pada sayuran tersebut. Kita makan. Nah, makanan itu akan berdeposit di dalam tubuh manusia. Apa deposit? Berarti artinya dia akan mengendap di dalam tubuh manusia, gitu ya. Itu artinya nanti terkait juga dengan kesehatan manusia dan akan mengganggu dari keseimbangan ekologi, ya. Oke. Nah, untuk faktor lingkungan yang bisa menimbulkan penyakit, dia bisa dikatakan sebagai predisposing atau predisposisi, bukan penyebab, ya. Predisposisi adalah faktor-faktor yang berpengaruh, gitu ya. Jadi bukan penyebab, ingat predisposisi adalah faktor berpengaruh, kemudian faktor yang menunjang. Misalnya gini, TBC. TBC ini disebabkan oleh apa? Ayo, bisa sebutkan. Apa sih penyebab dari TBC? Saya mau tanya. Bakteri tuberkulosis, Bu. Oke, bakteri tuberkulosis. Nah, maka predisposisinya ini adalah rumah lembab. Ya, jadi ketika kalau dia akan bersifat dorman kan, kalau Bapak Ibu ketahui ya, kita ini sharing saja gitu ya, dia bersifat dorman kepada kita. Kalau si daya tahan tubuhnya host atau manusia tersebut itu kuat, dia tidak menimbulkan TB. Tapi ketika dia tinggalnya di daerah rumah yang lembab, tidak ada sinar mataharinya, maka orang tersebut berpotensi menimbulkan TBC, gitu ya. Maka dia bisa berpenyakit TB, ya. Nah, kalau bisa disebut juga misalnya ini menyebabkan langsung berupa apa, gitu ya. Kalau misalnya asbestosis ini tanpa eh, kita pakai masker atau apa atau tidak dikasih plafon gitu ya akan menyebabkan si asbestosis tersebut gitu ya. Nah, itu ya. Contoh lagi misal penyebab langsung tadi TBC ini adalah penyebabnya Mycobacterium tuberkulosa ya seperti itu. Nah, media transmisi ini apa? Media ini kan bisa air, tanah, manusia, perlu diingat. Manusia ini juga sebagai media transmisi ya. Kemudian apalagi udara. Salah satu contoh di sini adalah media transmisi untuk kolera adalah air.
Kenapa air? Ketika airnya sudah terkontaminasi dan dia diminum oleh manusia, maka bisa menyebabkan kolera. Ya, kemudian juga bisa menyebabkan suatu faktor tersebut itu terhadap kejadian penyakit. Ya, contohnya di sini udara panas ini akan memperburuk penderita penyakit jantung. Karena apa? Berarti kan jantung tersebut akan bekerja gitu ya, bermetabolisme akan lebih cepat gitu ya, untuk menyamakan dari panas tersebut, gitu ya, yang terjadi. Oke, nah paradigma yang pertama kali diungkapkan oleh H.L. Bloom ya, bahwa kesehatan masyarakat ini akan dipengaruhi oleh 4 faktor. Ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, ada faktor perilaku dan pelayanan kesehatan. Ya, yang perlu kita ketahui adalah di sini adalah faktor lingkungan. Ketika lingkungan ini buruk, maka berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Ya, nah kita nggak usah perlu bersusah payah memperbaiki genetik. Karena apa? Walaupun genetiknya bagus tapi lingkungannya buruk, itu akan berpengaruh terhadap penyakit. Ya, jadi yang perlu kita ketahui adalah yang pertama ini lingkungan. Kemudian baru nomor 2-nya adalah perilaku. Kenapa? Karena kita harus merubah perilaku dari masyarakatnya, gitu ya. Perilaku masyarakat ini kita bisa melihat dari per 6 bulan. Kalau misalnya Anda berikan edukasi, bisa nggak berubah? Bisa, tapi itu instan. Dan pastinya itu akan kembali lagi ke perilaku yang dulu. Tapi kalau misalnya Anda maintain edukasi gitu ya, secara 6 bulan itu akan merubah. Gitu ya. Kemudian apalagi yang ketiga, yaitu pelayanan kesehatan sudah baik gitu ya. Maka pelayanan kesehatan ini kita rubah. Ranahnya kita perbaiki. Yang tadinya kuratif gitu ya menjadi preventif dan promotif. Ya, jadi ini diperbaiki. Baru setelah itu kan ini perilaku ini akan merubah genetik, lifestyle-nya gitu ya diperbaiki. Ini akan berpengaruh efek dominonya ke genetik. Ya, itu maksud dari H.L. Bloom. Ya, nanti ketika kalau misalnya mempelajari dasar promosi, pasti ini dibahas kembali. Ya, seperti itu. Sudah belajar tentang dasar promosi kesehatan? Dasar Promkes? Bapak Ibu? Sudah? Masih awal banget, Bu. Oh, masih awal. Berarti ini belum dipelajari ya. Ya, nanti ini silakan didalami di dasar Promkes gitu. Nanti sampai dengan bagaimana cara untuk preventif dan promotifnya. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang dari John Perkins ya, mengatakan bahwa gitu ya, ini akan dipengaruhi oleh lingkungan ya atau host gitu ya dan atau manusia dan juga dari agent atau bibit penyakit. Nah, ini yang tadi saya sebutkan gitu ya semua. Nah, ini biasa disebut oleh kita menyebutnya adalah dinamika kesehatan lingkungan. Kenapa? Kalau Umar Fahmi ini diungkapkan Umar Fahmi ya, ini disebutnya adalah dari teori lingkungan. Ya, teori simpul. Kenapa? Ya, penyakit ini akan berpengaruh dari 4 hal, dari 4 simpul. Dari apa saja? Dari sumber, yaitu simpul yang pertama ini simpul sumber. Kemudian dari media transmisi penyakit. Ya, kemudian yang ketiga adalah manusia berupa perilakunya. Ya, kemudian baru dia akan menimbulkan dampak kesehatan dari sumber, bisa alami gitu ya, bisa dari penderita penyakit gitu ya, kemudian dari industri dan juga dari kendaraan bermotor. Ya, alami apa ini contohnya ya dari letusan gunung berapi gitu ya, itu akan menimbulkan gas-gas gitu ya, kemudian melalui medianya air ataupun juga udara berpengaruh terhadap manusia. Ya, bisa nanti perilaku manusianya itu dia sering misalnya gitu ya
keluar rumah tanpa APD, itu kan manusia. Maka dia terdeposit di mana? Bisa di darah, bisa di ASI atau air susu ibunya, bisa di lemak, bisa di urin atau di tulang dan lain sebagainya. Maka dia akan menimbulkan dampak kesehatannya berupa akut, subklinik, samar, ataupun kalau yang tadi saya bilang, gitu ya, kalau misalnya dia daya tahan tubuhnya bagus, maka dia bisa sehat, dia tidak menimbulkan penyakit, ya. Ini dinamika kesehatan lingkungan, ya. Nanti kalian, saya kasih PDF-nya. Ini bisa di setel ya. Saya ada YouTube-nya tentang bagaimana proses manusia kemudian berhubungan dengan lingkungan gitu ya dan akan menimbulkan penyakit dan bagaimana kita untuk melakukan promosi dan preventifnya. Ini nanti silakan setel sendiri ya. Oke. Nah, ini juga nanti ada videonya, silakan disetel sendiri gitu ya bagaimana kita bisa melakukan upaya gitu ya terhadap lingkungan. Bagaimana kita mencegah gitu ya. Dari sumbernya tadi kan ya dari aktivitas manusia ya, dari industri, dari transportasi gitu ya. Ini komponennya atau media transmisinya ini bisa air, udara, tanah, makanan, vektor dan manusia. Tapi manusia ini kan tidak dihitung karena dia adalah si perantara yang jarang gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat di dalam penelitiannya, misalnya Anda ingin melakukan penelitian, bisa dilihat dari umurnya tadi, kembali lagi. Umur rentan di mana? Maka di umur anak-anak, kemudian ibu hamil dan lansia. Jenis kelamin gitu ya. Baik laki-laki atau perempuan, ada jenis-jenis dari penyakit tertentu yang banyak di mana gitu. Misalnya kanker payudara banyak di mana? Di perempuan. Tapi bisa jadi gitu ya, kanker payudara diderita oleh laki-laki, tapi kan 1:1000 gitu ya. Itu ya kita lihat dari jenis kelamin. Kemudian dari lokasi, misalnya masyarakat tinggal di daerah pesisir yang memang contohnya di Pantai Indah Kapuk atau Penjaringan gitu ya. Dia berpotensi apa gitu ya? Berpotensi untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya diare kah gitu ya, ketika terjadi banjir rob gitu ya, atau hal yang lainnya. Efeknya tadi bisa menimbulkan sehat atau sakit. Ini nanti tolong diputar ya bagi Bapak Ibu untuk mendengarkan videonya. Oke. Nah, ini masalah dari lingkungan gitu ya. Urbanisasi penduduk. Ini sudah jelas. Oh, sorry. Ya. Kenapa? Daerah perkotaan lebih banyak ya, lebih banyak masalah lingkungannya karena apa? Dia padat penduduk. Kemudian yang kedua, banyak energi yang dihasilkan. Karena manusia semakin padat, maka dia menghasilkan CO. Kalau misalnya tidak dibarengi dengan penanaman pohon gitu ya, maka banyak CO dan O2-nya pun berkurang. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tempat pembuangan sampahnya gitu ya? Apakah misalnya dia open dumping itu dibuang sembarangan gitu ya? Atau malah dia dibuat sudah seperti pembuangan sampahnya itu diorganisasikan. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana penyediaan sarana air bersihnya gitu ya? Pencemaran udaranya, limbah industri, bencana alam. Kemudian bagaimana perencanaan tata kota dan kebijakan pemerintah. Kalau di daerah Tangsel ini sudah mereka untuk melakukan smart city gitu ya, sudah mulai nih terencana tata kotanya gitu ya. Itu yang baik. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya lanjut dulu bahwa di surat Ar-Rum saya mengutip gitu ya ayat 41, kita sudah tidak bisa pungkiri bahwa telah tampak gitu ya kerusakan di darat ya ataupun di laut gitu ya. Kita lihat kemarin yang tadi saya ceritakan bahwa di Aceh, Padang gitu ya, baik yang di Medan itu sudah terjadi gitu ya. Sehingga siapa? Yang merasakan kan manusia.
perbuatannya siapa? Ya perbuatan manusia juga gitu, manusia yang berbuat gitu ya. Kemudian akibat atau dampaknya ya manusia itu sendiri ya. Maka kita berharap kembalilah ke jalan yang benar gitu ya. Bahwa kalau misalnya kita sudah berbuat baik, insya Allah gitu ya, bumi ini akan kembali baik. Karena pada dasarnya bumi ini selalu melakukan dia perbaikan diri sendiri gitu ya. Kalau zaman dulu gitu ya, itu yang namanya gini. Pagi sampai sore gitu ya, itu panas. Kemudian malam dingin. Nah, terjadilah inversi. Inversi itu disebut kenapa inversi? Karena bumi sedang melakukan perbaikan diri. Tapi yang sekarang belum juga melakukan perbaikan diri, manusianya sudah melakukan perusakan, pembalakan liar, pembuangan sampah sembarangan gitu ya. Itu yang menyebabkan bumi belum sempat untuk melakukan perbaikan diri, tapi sudah dirusak, dirusak, dan dirusak kembali. Ya, seperti itu. Jadi, saya berharap kepada Bapak Ibu, baik yang sudah bekerja ataupun yang belum gitu ya, edukasikanlah baik di keluarga Anda, baik di tempat kerja Anda gitu ya, bahwa lingkungan ini adalah tempat kita bernaung gitu ya. Ini adalah tempat kita untuk melakukan kegiatan aktivitas dan untuk keberlanjutan di masa yang akan datang. Kalau kita berbuat sekarang, maka yang akan merasakan adalah yang akan datang gitu ya. Dia mungkin setahun 2 tahun tidak terasa gitu ya. Ketika pemerintah melakukan membuka, oh boleh ini untuk misal gitu ya penambangan di tahun 2000. Nah, dampaknya adalah di 2005 gitu. Jadi karena kerusakan dari lingkungan ini nggak instan. Jadi dia lama gitu ya. Itu yang terjadi. Maka diharapkan kita harus bisa melakukan perbaikan diri. Ya. Oke, jelas dari sini? Jelas? Jelas, Ibu. Oke. Satu materi lagi, prinsip umum. Oke, mudah-mudahan ini satu materi lagi ya. Oke. Nah, kita akan membahas, mungkin Bapak Ibu sudah, karena banyak bekerja di itu ya, instansi baik di rumah sakit, di pelayanan kesehatan, saya berharap kita sharing gitu ya. Oke, nah ini hubungan dos respon dengan toksikologi gitu ya. Ini kalian silakan belajar saja sendiri karena ini pengertian-pengertian. Nah, ini yang saya perlu bahas dengan Bapak Ibu. Oke, terlihat ya? Ya, terlihat? Terlihat, Bu. Oke, ya jadi klasifikasi racun. Kalau kita mau melihat misalnya dari wujud gitu ya, ini ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cair dan ada yang gas. Gitu. Ini mungkin Bapak Ibu sudah pahami betul gitu ya. Kemudian dari sifat kimianya, fisikanya ada yang korosif gitu ya, ada yang radioaktif, ada yang evaporatif, ada yang eksplosif dan ada yang reaktif gitu ya. Jadi ini berdasarkan dari pembagiannya gitu ya. Jadi ketika kalau misalnya kemarin ada yang di farmasi ya, kalau tidak salah ya, ya nggak sih? Siapa yang di farmasi? Saya ingin sharing dulu. Ah, adakah yang di farmasi? Halo, Bapak Ibu? Pak? Halo? Bu, Ya, adakah yang di farmasi? saya enggak, Bu. Oh iya, adakah di sini? Saya ingat ada yang di farmasi deh. Atau perawat ada di sini? Bidan ada? Ada, Bu. Nah, Bu. ya. Oke. Nah, apakah belajar dos respon, dosis gitu?
Adakah dari sini? Nah, kita akan bahas ini soalnya. Yang ini saja dulu. Oke, adakah? Adakah? Oke, saya bahas terlebih dahulu gitu ya. Jadi ketika dosis itu kan harus sesuai dengan mungkin ini nanti tolong kita berbagi sharing gitu ya, baik perawat atau bidan gitu ya. Jadi ketika dosis tersebut gitu ya, jangan diberikan yang tinggi terlebih dahulu. Karena apa? Ketika kalau misalnya kita sudah memberikan dosis tinggi, maka dia akan menjadi dikasih yang rendah, itu tidak bisa dikatakan bahasa umumnya adalah nggak mempan lagi gitu, harus tetap dosis yang tinggi gitu ya. Jadi kita harapkan kalau misalnya mau mendapatkan respon yang bagus dari mulai yang dosis rendah terlebih dahulu gitu ya. Sama juga di dalam toksikologi lingkungan gitu ya, kita ingin melihat paparan gitu ya. Paparan misalnya paparan CO. Kalau misalnya dosis yang rendah terlebih dahulu gitu ya, pasti dia batuk-batuk. Itu bagi orang yang baru terkena paparan CO gitu. Ini contohnya ya, karena kita terkait dengan lingkungan. Nah, Anda sering misalnya di jalanan gitu ya, tidak menggunakan masker gitu ya, menghirup CO lama-kelamaan gitu ya, tidak merasakan lagi gitu ya, karena artinya dia sudah terdeposit dan sudah merasa nggak apa-apa tuh dengan saya gitu ya. Padahal gitu ya, si racun tersebut itu akan berpengaruh gitu ya, karena terdeposit di dalam organ targetnya, bisa misalnya di paru-paru, bisa misalnya gitu ya, apakah di tulang gitu ya, itu akan menimbulkan efek gitu ya beberapa tahun kemudian ya. Karena kalau misalnya dia di awal gitu ya, itu pasti menimbulkan batuk, ispa gitu ya. Tetapi kalau misalnya sudah 5 tahun, 6 tahun atau beberapa tahun kemudian, pasti akan menimbulkan efek berupa cancer. Itu yang perlu kita pelajari dari sini, gitu ya. Ketika toksikologi lingkungan, Anda harus mempelajari, gitu ya, gas-gas apa, gitu ya, yang perlu kita pahami, gitu ya, sesuai dosis kah, gitu ya, atau misalnya kita ingin melihat diberikan obat, gitu ya. Kalau dia sesuai dosis, maka tidak menimbulkan penyakit. Tapi kalau dosis tersebut sudah diberikan tinggi ataupun melebihi batas, maka dia merupakan racun bagi kita. Ya, seperti itu. Oke, paham dari sini, Bapak Ibu? Oke. Nah, ini juga yang perlu saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam kita melihat toksikologi lingkungan, ya, ada yang disebut baku mutu, ada yang disebut nilai ambang batas, ada juga yang disebut dengan biologi exposure institute, ya, atau BI. Ketika baku mutu melihatnya adalah konsentrasi, dosis atau populasi yang tertinggi dari suatu zat, energi atau spesies yang masih aman bagi manusia. Jadi artinya kalau misalnya gas-gas, kemudian zat-zat tertentu itu kita masih bisa bernafas, kemudian kita juga masih bisa gitu ya untuk tidak batuk-batuk gitu ya, berarti masih baku mutunya itu normal. Ya, baku mutunya itu masih di batas yang standar. Kalau sekarang ada Bapak Ibu mungkin melihat di jalan itu ada papan yang besar namanya ISPU gitu ya. Itu untuk melihat baku mutu dari CO-nya, kemudian dari PM10 atau PM10 gitu ya, dan gas-gas tertentu. Ya. Kemudian kalau nilai ambang batas ini biasanya digunakan di tempat kerja. Ya, dilihatnya dari misalnya gitu ya, Bapak Ibu bekerja 8 jam per hari. Itu dilihat gitu ya. Maka kalau misalnya Anda menghirup gas CO gitu ya,
dalam 8 jam per hari ini sudah sesuaikah atau malah melebihi nilai ambang batas? Dilihat ya seperti itu. Kalau BEI gitu ya, ini dilihat dari jalur biologisnya. Ya, dilihat dari sudah menimbulkan gejalanya. Apakah misalnya timbul batuk-batuk gitu ya, atau sampai dengan penyakit kronis gitu ya, sampai cancer gitu ya, itu dilihat BEI-nya. Jadi ini beda-beda ya. Dari baku mutu ini di udara ambien gitu ya, sedangkan nilai ambang batas itu di tempat kerja, sedangkan BEI ini adalah nilai yang dilihat dari sudah gejalanya. Ya, seperti itu. Oke, paham? Oke. Nah, ini yang perlu juga diketahui. Sorry. Nah, ya. Ini dari LD50, tapi kita artinya cukup tahu saja karena yang melakukan ini biasanya bukan kita gitu, tapi kita ke laboran gitu ya. Misalnya Bu, saya ingin melakukan penelitian gitu ya, gas CO apakah dia sesuai dengan baku mutu kita atau tidak gitu ya. Seperti disertasi saya melakukan apa baku mutu CO dan kaitannya dengan apa kesehatan manusia gitu ya. Saya ambil kemarin di Tangsel gitu ya. Maka harus melakukan LD50. Nah, ini gitu ya. Kemudian nanti berupa grafik-grafik gitu ya yang akan diberikan ke kita. Ya, seperti itu. Jadi cukup diketahui saja tapi bukan kita yang melakukan. Kita hanya bisa melakukan ini terhadap ke lab gitu ya atau kemana gitu ya. Itu yang bisa diketahui oleh Bapak Ibu. Ya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Dari 3 materi ini? Ada yang mau dipertanyakan atau diskusikan? Cukup? Cukup Bapak Ibu? Saya belum. Belum ya. Oke. Materi saya sudah selesai 3 materi. Dari yang pertama sudah saya jelaskan. Kemudian kedua tentang paradigma Kesslingnya dan mengenai dose respon gitu ya. Jadi kembali saya ingatkan untuk minggu depan tolong dibentuk kelompok dan Anda presentasi gunakan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi setiap 1 minggu itu ada 2 kelompok yang akan maju gitu. Kalau tidak ada pertanyaan kita mungkin bisa cukupkan sampai di sini. Cukup, Bu. Presentasinya dimulai di minggu depan, Bu. Iya, sudah mulai minggu depan ya. Itu sebagai nilai UTS dan juga nilai tugas. Gitu. Insya Allah malam ini saya kirimkan RPS terbaru dengan panduannya begitu ya. Untuk Bapak Ibu kerjakan gitu ya, tolong buat sebaik mungkin gitu ya. Jangan lupa PPT dan makalah itu sebagai nilai tugas dan presentasi itu sebagai nilai UTS gitu ya. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Siap. Oke, baik. Kalau begitu kita bisa cukupkan sampai di sini, Mbak Rahel dan teman-teman. Bisa, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, iya Mbak Rahel lagi itu ya pelayanannya. Oke, baik. Saya tidak mengganggu terlalu lama gitu ya. Kita cukupkan saja sampai di sini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya doakan sehat selalu untuk kita semua. Salam sehat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin. Ibu. Ya, Terima kasih, Bu. ya, saya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.